Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Desi. Hari ini pada sesi pembelajaran ketiga untuk mata kuliah media literasi. Setelah minggu lalu, teman-teman telah belajar terkait dengan eksistensi media massa sebagai sebuah industri, bahwa ternyata media massa itu dibangun atas dasar kepentingan, dan salah satunya adalah kepentingan bisnis gitu ya. Maka dari itu kita perlu untuk mengkritisi media massa itu bukan hanya dari isi, tapi juga mengkritisi untuk tujuan apa kemudian media itu berdiri. Salah satunya adalah kita bisa identifikasi berdasarkan pada visi, misi, tujuan ya yang sudah terbentuk di dalam organisasi media tersebut, dan termasuk kebijakan-kebijakan yang menjadi kiblat gitu ya, operasional dari media massa tertentu. Oke, sekarang kita akan masuk pada isu ya, salah satu isu keberdampakan dari isi media massa yaitu tentang hoax ya, dan nanti juga akan merujuk pada hiperrealitas yang ditimbulkan terutama dari media massa dan media sosial seperti itu. Dan ini slide-nya lumayan panjang ya teman-teman semuanya, jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang saya peringkas dan teman-teman bisa baca lebih lanjutnya di modul ajar yang sudah saya bagikan di portal akademik. Oke, kita lanjut. Oke, sebagai pembuka di sini saya menyelipkan satu screenshot ya dari pemberitaan yang disampaikan oleh Dewan Pers bahwa di tahun 2021, di mana 2021 itu masa Covid gitu ya, yang seharusnya media massa itu memiliki opportunity gitu ya, kesempatan untuk menjangkau audiens, tapi sebaliknya di tahun 2021 di masa Covid itu justru menjadi game changer bagi media massa, terutama terkait dengan kepercayaan masyarakat. Nah, bagaimana kemudian kepercayaan masyarakat gitu ya terhadap media massa di tahun tersebut yang bisa jadi masih relevan gitu ya sampai hingga di tahun ini. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ini ada data dari Edelman ya, bahwa kita sebagai masyarakat mencari informasi itu dari berbagai sumber gitu ya, yang kemudian dianalisis oleh Edelman ini, yaitu misalkan kita mencari informasi biasanya melalui search engine atau mesin pencari gitu ya di Google, terus juga melalui tradisional media, entah itu media cetak, termasuk juga media elektronik, dan owned media termasuk misalkan website milik perusahaan media atau mungkin perusahaan industri lain gitu ya, dan melalui sosial media termasuk. Nah, jika dilihat dari grafiknya ini mengalami penurunan, yang inilah kemudian menjadi dasar tadi ya Dewan Pers menyatakan bahwa trust atau kepercayaan sumber informasi itu semakin menurun gitu di mata publik. Oke, kita lanjut. Di sisi lain, walaupun kelihatannya menurun gitu ya, jika dilihat secara lokal di Indonesia, ternyata kalau misalkan kita bandingkan secara global dengan beberapa negara di dunia, Indonesia itu termasuknya lebih tinggi lah gitu ya daripada negara lain di dunia gitu. Even kayak termasuk di negara-negara maju gitu ya, kayak Rusia, UK, terus juga Jepang, France. Karena memang kalau misalnya di luar negeri propagandanya itu jauh lebih ekstrim gitu ya dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, hal ini yang kemudian menjadi angin segar gitu lah ya. Ternyata ya walaupun kalau di survei di negara sendiri itu penurunan, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan negara lain itu better lah. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman tentu sudah pernah terekspos lah ya bagaimana kemudian cara kerja jurnalis itu mengacu pada aturan seperti apa. Jurnalis itu bekerja berdasarkan aturan dari Dewan Pers ya, nomor 40 tahun 99 yang diturunkan dalam 11 kode etik jurnalistik. Sebelum adanya online itu ya kita mengacu pada KEJ. Namun setelah ada media online, kemudian jurnalis ada tambahan lagi nih ya, mengacu pada pedoman media cyber yang pastinya di masing-masing media online yang kemarin teman-teman sudah analisis itu dominan ya, mereka mayoritas menyantumkan pedoman media cyber gitu kan di websitenya. Nah, ini menjadi dua buku saku gitu ya seorang jurnalis ketika
dia menyampaikan informasi atau pemberitaan ke publik. Di tengah penurunan kepercayaan audiens gitu ya pada media, tentu para pakar ini menyetujui bahwa kita sebagai seorang jurnalis ini punya komitmen gitu kan untuk menyampaikan kebenaran. Jadi apapun yang disampaikan kepada masyarakat yang mengakses informasi itu adalah dipastikan informasi yang telah diverifikasi. Dan pernyataan ini juga sesuai gitu ya dengan isi dari beberapa poin di hukum etika pers, terutama di Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tadi. Oke, kita lanjut. Sebagai jurnalis tentu sudah berupaya ya untuk merealisasikan apapun pedoman terkait dengan kode etik kinerja mereka terhadap atau penyusunan suatu pemberitaan gitu. Namun dalam prosesnya ternyata seorang jurnalis itu juga tidak luput gitu kan dari informasi-informasi yang tidak memiliki kredibilitas, yang ini kemudian mengakibatkan suatu gangguan informasi atau disebut dengan hoax gitu. Tentu teman-teman dalam rangka untuk membuat berita kan sebelumnya harus ada peliputan gitu ya, dalam hal menghimpun berita, mengumpulkan data-data gitu. Nah, dalam proses mengumpulkan data-data itu kan kalian mengambil informasi itu dari berbagai macam sumber. Salah satunya adalah dari media sosial gitu. Yang dimana media sosial produsen informasi itu semua orang. Dan kita harus lebih jeli di sini ya, konteksnya harus lebih jeli lagi agar informasi yang kita dapatkan untuk kemudian kita susun sebagai berita itu adalah informasi yang valid gitu, yang bukan hoax gitu ya, yang sengaja dibuat oleh para penyebar hoax, yang dimana para penyebar hoax itu ya bisa dari masyarakat itu sendiri yang menggunakan media sosial gitu. Oke, kita lanjut ya. Apa itu sebetulnya hoax? Jadi hoax itu muncul di abad 18 oleh namanya Robert Nares dari London, yang dimana dia mengkaji hoax ini yaitu melihat dari mantra-mantra yang diucapkan oleh para pesulap pada saat itu gitu ya. Jadi mantra-mantra yang diucapkan oleh para pesulap itu ya semacam kata-kata kosong gitu ya untuk memanipulasi penontonnya pada saat itu dan dibuat bingung gitu, yang seolah-olah magic yang terjadi pada saat sulap itu adalah dari mantra-mantra yang diucapkan. Dan hoax ini munculnya bukan langsung namanya hoax gitu ya, tapi namanya hokus gitu. Hokus itu sendiri adalah penyingkatan ya dari hokus pokus gitu, semacam mantra dari aksi sulap gitu ya. Kalau misalkan Harry Potter itu semacam abrakadabra gitu ya, tapi kalau di ahli filologi pada saat itu banyaknya sulap dengan mantra hokus pokus gitu. Oke. Hoax itu sendiri bisa disebarkan di berbagai macam kode dan konten gitu ya, kayak misalkan melalui video, melalui tulisan, melalui foto gitu. Cuma berdasarkan data Mastel di sini terkait dengan ragam bentuk hoax yang sering diterima itu dominan ada di tulisan dan juga di video, termasuk foto juga. Kenapa orang kemudian mau untuk menyebarkan hoax gitu ya? Terutama di media sosial nih, banyak produsen informasi yang notabene itu bahkan dari masyarakat sendiri ya, mereka effort gitu untuk membuat suatu konten yang dimana konten itu tujuannya untuk menyesatkan pembaca. Yang pertama adalah untuk keuntungan ekonomi, termasuk misalkan pengiklan ketika overclaim itu kan juga dia sedang melakukan praktek hoax. Terus juga iseng gitu ya iseng aja gitu, tidak ada alasan tertentu gitu kan ya. Orang iseng itu pasti awalnya karena dia tidak ada kerjaan gitu ya, gabut, akhirnya membuat suatu sensasi di platform media sosial nih terutama ya. Selanjutnya adalah ingin menjadi paling update ya, ini juga bahaya ya ketika kita FOMO gitu kan, kita merasa tidak ingin tertinggal suatu informasi dan tidak ingin kemudian tertinggal dalam penyebaran informasi. Ini yang menuntut kita atau memaksakan kita ya untuk mengeluarkan informasi-informasi bohong. Terus bergantung dengan gawai. Nah ini ya harus ada batasan ya, limit ketika kita menggunakan gawai, karena biasanya kita akan ke-trigger ya kalau misalkan menggunakan gawai, kita akan ke-trigger ketika melihat
konten-konten tertentu kita ingin membalas komentar di konten tersebut, yang dimana kita nggak tahu isi komentar kita itu sebetulnya benar atau enggak, atau hanya sekedar asumsi kita aja. Cuma kan kita tidak bisa kemudian membatasi siapa yang membaca komentar kita. Takutnya apa yang kita keluarkan ini dianggap serius, dan ternyata itu menjadi awal mula nih terjadinya hoax. Kemudian adalah ingin memprovokasi. Nah, ini juga buzzer-buzzer gitu ya, harus berhati-hati ketika ada isu kepentingan politik yang tegang gitu kan, antar tokoh politik atau mungkin pada saat pemilihan calon. Ini biasanya ada banyak provokasi-provokasi yang disebarluaskan oleh para buzzer, yang dimana provokasi itu bisa isinya itu menjelekkan gitu lawan politiknya. Terus juga keuntungan politik ya, tadi termasuk ketika provokasi itu berhasil ya, dalam konteks politik ini bisa menjadi suatu keuntungan gitu ya, memenangkan pemilihan dalam pesta politik ya. Terus juga terlalu cemas gitu ya, anxiety. Jangan salah ya, orang yang mengalami kecemasan, anxiety itu juga rentan gitu loh dalam penyebaran hoax. Walaupun sebenarnya mungkin niatnya bukan untuk menyebarkan hoax, cuma karena merasa bahwa suatu konten itu relate dengan dirinya dan ini perlu disebarkan, akhirnya kita sebarkan, yang ya sebetulnya isi informasinya itu ada data-data yang mungkin tidak kredibel gitu. Nah, itu adalah beberapa alasan ya orang menyebarkan dan juga membuat gitu loh suatu berita palsu gitu ya. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah beberapa dampak hoax yang seringkali menimpa para korbannya, bahkan sampai bisa mengakibatkan korban jiwa, karena hoax itu kayak semacam fitnah gitu loh ya. Contohnya misalkan Saddam Hussein, mantan presiden Irak kelima, beliau dihukum mati pada saat itu karena kekejaman fitnah gitu ya, informasi yang beredar yang sifatnya bohong. Nah, ini kan bahaya. Belum lagi misalkan pembulian ya yang terjadi, banyak terjadi cyberbullying di media sosial. Ini juga bisa mengakibatkan korban jiwa. Nah, ekstrim gitu ya kalau misalkan sampai mengakibatkan korban jiwa. Maka dari itu ya hoax ini menjadi isu yang paling signifikan diperhatikan, sampai kemudian Aliansi Jurnalis Independen itu membuat satu modul khusus untuk memerangi hoax ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian apa nih hukumannya bagi para penyebar hoax? Segala sanksi yang bisa diterima ya karena kita menyebarkan hoax itu ada di beberapa peraturan perundang-undangan di sini gitu ya, yang dimana sanksinya itu ya bisa berupa pidana dan juga bisa berupa denda. Ya, ini teman-teman nanti bisa explore ya terkait dengan hukuman bagi penyebar hoax yang tertuang di masing-masing peraturan hukum di sini. Baik, kita sekarang masuk ke ragam hoax ya. Jadi hoax itu bermacam-macam bentuknya dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari satir. Di sini ada contoh teman-teman. Oh ya, disclaimer dulu ya bahwa screenshotan di sini itu bukan berasal dari website media massa resminya, tapi berasal dari edaran-edaran ya yang dibuat oleh para pengguna media sosial, entah itu disebarkan di medsos ataupun disebarkan di WhatsApp gitu, yang mengedit dari beberapa berita-berita yang dikeluarkan oleh media pers resmi. Jadi ini bukan dari media massa yang resmi ya, tapi hasil editan gitu. Yang pertama adalah satir, teman-teman semuanya. Kita bisa lihat di artikel ini mengatasnamakan liputan 6 dengan judul yang aneh gitu ya, terkesan berulang-ulang. Judulnya itu menjadi penyanyi dangdut adalah cita-citata yang sudah lama cita-citakan. Nah, ini judulnya kelihatannya nggak masuk akal gitu kan. Nah, ini adalah contoh berita hasil suntingan ya, hasil editan. Nah, fakta aslinya, artikel yang asli gitu ya, yang diterbitkan oleh Liputan 6 di tahun 2019 ini judulnya sangat berbeda. Judul yang sebenarnya di Liputan 6 itu adalah cita-citata jadi produser di single barunya gitu ya. Jadi gambar yang kita lihat ini sebenarnya bukan berita sungguhan gitu ya, tapi juga hasil editan
yang itu termasuk dalam kategori hoax, yaitu satir. Jadi satir ini sebenarnya tidak ada tujuan untuk menjelek-jelekan ya, tapi hanya untuk sebagai lelucon atau sindiran gitu kan, yang tujuannya itu untuk menghibur atau untuk mengkritik, kritik sosial gitu ya. Jadi di sini labelnya satir ya, tetap saja ya informasinya dikemas tanpa penjelasan gitu kan, bisa menyesatkan orang yang nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Nah, cara menghindari hal-hal seperti ini ya tentu teman-teman harus jeli ya untuk periksa langsung sumber aslinya, yaitu dari Liputan 6. Dan juga teman-teman bisa bandingkan dengan beberapa media yang terpercaya yang lain gitu. Jangan kemudian langsung percaya dengan edaran screenshotan ya yang dikirim antar media sosial, atau bahkan lebih banyak biasanya asal ngirim gitu ya di WhatsApp group gitu. Nah, ini contoh satir. Contoh lainnya adalah, nah ini juga beredar informasi yang seolah-olah dari media FIFA gitu ya, yang disebarkan oleh salah satu pengguna di Facebook. Jadi di konten tersebut kita bisa melihat, jadi ada unggahan yang mengklaim bahwa vaksin itu bermasalah dan berbahaya gitu, dan bisa membuat orang sakit, bahkan sampai sekarat meninggal dunia. Nah, kemudian klaim ini juga didasari pada berita yang menyebutkan ya, seolah-olah ini dari FIFA ya, padahal ini termasuknya editan. 240 warga Israel positif COVID-19 setelah vaksinasi. Nah, pertanyaannya apakah benar gitu ya, vaksin itu menyebabkan mereka sakit? Nah, ini teman-teman juga harus menelusuri ya dari sumber aslinya. Jadi klaim unggahan ini keliru gitu, menyesatkan ya. 240 warga Israel itu sudah terinfeksi COVID ternyata sebelum menerima vaksin tersebut, dan vaksin yang dimaksud di sini adalah Pfizer-BioNTech. Itu digunakan Israel untuk memerlukan waktu gitu ya, membangun kekebalan tubuh. Dan vaksin ini juga nggak langsung bekerja seketika, tapi juga butuh waktu gitu untuk mengenali mengenali badinya, tubuhnya ya, dan melawan virusnya dengan baik gitu. Nah, ini informasi yang menyesatkan. Bayangkan saja ya kalau misalkan percaya begitu saja kan, kita mungkin tidak akan mau vaksin gitu. Ya, tidak akan mau vaksin, terus akhirnya kita kena COVID. Nah, ini kan menyesatkan dan cukup membahayakan gitu ya. Justru kalau nggak divaksin malah bisa mengancam nyawa kita pada saat itu. Jadi teman-teman agar tidak mudah tertipu ya, karena ini adalah konten menyesatkan, terus juga dibuat untuk jelas-jelas untuk tujuan membahayakan kan oleh pengguna, dan diedarkan di salah satu media sosial yang ini juga editan ya, bukan dari FIFA tapi diedit dari pengguna Facebook. Nah, ini coba cek sumber aslinya juga ya dari media terpercaya seperti yang tadi dilakukan di satir sebelumnya. Terus juga jangan hanya membaca judul, periksa dulu isi beritanya, karena biasanya judul itu dibuat ya untuk sekedar clickbait ya, kita nggak tahu gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita coba baca dengan teliti isinya itu seperti apa. Dan yang pasti kalau ada edaran informasi-informasi seperti ini yang mengatasnamakan media massa, hal yang bisa kita lakukan ya adalah screenshot ya. Screenshot kemudian kita bisa mengadukan gitu, melakukan pengaduan ke media massa tersebut untuk kemudian diolah cek fakta gitu di media massa bersangkutan gitu. Jadi ya screenshot ya, jangan malah nge-share gitu. Kalau nge-share malah kita mendukung penyebaran hoax gitu kan. Ya screenshot kemudian kita adukan saja ke media massa bersangkutan untuk diolah cek fakta gitu. Oke, kita lanjut. Ragam hoax yang lain itu adalah di sini konten tiruan gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat ada sebuah artikel, tampaknya ini kayak dari CNN ya, yang dia mengklaim bahwa dokter merekomendasikan penyuntikan vaksin COVID-19 di alat kelamin pria untuk mempercepat penyebaran vaksin dalam tubuh. Nah, ini informasinya benar atau enggak masuk akal gitu ya, kenapa harus di alat kelamin pria gitu. Nah, setelah dilakukan pengecekan dan ya artikel ini terbukti adalah artikel yang palsu ya, yang hoax, dan termasuk ragam konten tiruan gitu. Jadi kalau dilihat pada situs resmi CNN.com itu nggak ditemukan ya artikel seperti ini. Terus juga foto dokter di artikel ini ternyata dokter penyakit dalam gitu ya, Mohit Kumar Ades Hana gitu dari California, yang dia mengkonfirmasi juga bahwa artikel tersebut juga hoax. Terus juga vaksin COVID-19 ini direkomendasikan untuk
disuntikan di area selain yang telah ditetapkan oleh standar medis gitu ya. Tidak pernah tuh direkomendasikan di alat kelamin. Jadi ya rekomendasinya di sesuai standar medis, kayak misalkan di lengan ya. Namanya konten tiruan gitu kan, ya pasti disajikan itu seolah-olah dari sumber yang kredibel gitu ya, dan ya dipalsukan untuk tujuan menyesatkan para pembaca. Nah biasanya ini persis ya seperti yang sebelum-sebelumnya dilakukan, kayak misalkan dia menggunakan logo, terus juga tampilan medianya mirip, terus foto gambar itu juga diedit, judulnya itu biasanya sensasional gitu ya untuk menarik perhatian. Jadi hati-hati gitu ya dengan konten-konten sejenis ini, karena biasanya satu konten itu bahkan bisa memuat beragam jenis hoax itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ragam hoax selanjutnya adalah konten palsu ya teman-teman semuanya. Jadi konten palsu ini benar-benar 100% sengaja dibuat untuk tujuan menyesatkan. Jadi beritanya itu nggak ada sama sekali. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan sebetulnya beritanya tuh ada gitu ya, tentang COVID, kemudian tentang cita-cita gitu. Tapi kalau konten palsu ini benar-benar nggak ada basic peristiwa atau informasi tersebut. Jadi memang dibuat dari nol gitu, 100% salah, 100% palsu gitu ya. Nah contohnya di sini yang sempat viral gitu ya, klaim bahwa Muhammadiyah berencana mendirikan bank syariah gitu dan meminta masyarakat untuk mengisi survei terkait hal tersebut, ini di tahun 2021 gitu ya. Dan ya klaim tersebut setelah ditelusuri ini termasuk konten palsu. Setelah ditelusuri ternyata sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat itu nggak pernah ada gitu ya survei terkait dengan pendirian Bank Syariah Muhammadiyah gitu, dan Muhammadiyah juga nggak pernah menugaskan majelis, lembaga ataupun secara individu dalam anggota PP Muhammadiyah itu untuk melakukan survei tersebut gitu. Dan ini nggak berasal dari sumber resmi Muhammadiyah sendiri ya, nggak berasal dari sumber resmi entah itu website atau mungkin media sosial dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri, melainkan dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena di sini juga edarannya itu di media sosial Facebook gitu ya. Nah jadi contoh hoax yang dibuat ini untuk menipu masyarakat gitu ya, ya mungkin tujuannya entah itu untuk mengumpulkan data pribadi atau mungkin untuk menciptakan kebingungan, tapi yang jelas ini konten palsu yang 100% itu didesain dari nol gitu ya. Tidak ada pemberitaan itu sama sekali dan tidak ada statement dari PP Muhammadiyah itu sendiri terkait dengan pendirian Bank Muhammadiyah gitu. Oke, kita lanjut. Ragam hoax selanjutnya adalah koneksi yang salah ya. Jadi koneksi yang salah itu judul, gambar, atau keterangan dari sebuah konten itu tidak mendukung gitu ya, atau bahkan bertentangan dengan isi yang sebenarnya ya, konten yang salah. Contohnya misalkan di layar teman-teman bisa melihat ya, ada berita sensasional yang sempat beredar di media sosial, dan salah satu unggahannya itu mengaitkan seorang wanita dengan seekor hewan ya, babi. Klaimnya itu nggak masuk akal gitu ya. Jadi di sini tuh mengklaim bahwa si wanita ini berhubungan dengan seekor babi gitu sampai menghasilkan anak. Nah, apakah ini benar sesuai dengan fakta? Dan setelah ditelusuri ya ternyata foto yang digunakan di unggahan ini tuh bukan bukti seorang wanita tersebut itu berhubungan dengan babi dan melahirkan anak gitu. Jadi foto yang sebenarnya itu adalah seorang wanita ya asal Cina, Suzhou, yang dia tuh memelihara seekor babi peliharaan gitu. Dan foto ini sempat viral di 2015 kalau nggak salah, dan nggak ada kaitannya sama sekali bahkan dengan isi yang ada di pemberitaan tersebut. Dan ketika sudah dikonfirmasi ke media masanya yaitu tanyajawab.id, itu juga tidak menjelaskan isi artikel gitu ya sesuai dengan gambar dan judulnya. Jadi ini suatu koneksi yang salah. Kadang dilakukan untuk tujuan macam-macam gitu ya, entah itu untuk iklan lah gitu ya, atau hanya untuk menyebarkan hoax. Antara judul kemudian gambar itu nggak sesuai gitu loh dengan isi artikelnya. Makanya perlu kita untuk membaca sampai ke isi artikelnya, dan termasuk juga kita melihat ya dari gambar yang dicantumkan itu sekiranya masuk akal atau tidak sih ya. Masa berhubungan dengan seekor babi kemudian menghasilkan anak. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya adalah konten yang salah ya. Konten yang salah ini gambar, video, fakta asli itu dipadankan dengan informasi yang keliru gitu atau tidak sesuai gitu ya. Biasanya hoax jenis ini memiliki beberapa ciri khas ya. Pertama, misalkan dia menggunakan foto atau video yang asli tapi dihubungkan dengan peristiwa yang dinarasikan yang secara salah gitu ya, dinarasikannya salah. Terus sumber aslinya ini seringnya dihilangkan ya, nggak dicantumin jadi agar kelihatan kredibel. Selanjutnya digunakan untuk tentu saja untuk memanipulasi opini publik gitu ya, dengan mengubah konteks aslinya ya. Ya tentu tujuannya bermacam-macam ya, entah untuk sensasi saja agar viral gitu kan, terus juga misalkan bisa menyerang pihak-pihak tertentu baik itu secara individu ataupun untuk kepentingan politik, itu juga bisa. Dan ya tentu saja ini akan menggiring opini masyarakat ya terkait dengan konten yang salah ini. Contohnya di sini ya, di sini ada unggahan video ya, di sini ada Mahfud MD joget gitu setelah membubarkan FPI. Nah, apakah konten ini termasuk konten yang salah ya? Jadi kita lihat dari apa yang ditampilkan di video ini, mengklaim bahwa rekaman Mahfud MD ini berjoget setelah membubarkan FPI. Jadi seolah-olah seperti membentuk perayaan gitu ya, atau bahkan mengejek. Jadi kalau misalkan ditelusuri secara fakta, video ini tuh memang asli, tapi diambilnya tuh udah lama banget ya, tahun 2014, bahkan jauh sebelum FPI itu dibubarkan. Dan video ini juga dibuat dalam rangka Mahfud MD ini mengikuti tantangan joget I Like Dangdut gitu, yang waktu itu diselenggarakan oleh Indosiar di tahun 2014. Jadi konteksnya ini juga sudah tidak sesuai gitu ya. Dulu Mahfud MD ini ya benar melakukan joget seperti itu, tapi dalam konteks hiburan gitu. Nah, tapi di unggahan ini seolah-olah dalam konteks untuk mengejek gitu ketika FPI itu dibubarkan gitu. Nah, FPI itu sendiri dibubarkan secara resmi gitu ya di tahun 2019, itu kan lama ya. Dan pemerintah juga secara resmi itu melarang aktivitas FPI ini di tahun 2020. Jadi artinya nggak ada hubungan sama sekali gitu antara video tersebut dengan pembubaran FPI. Jadi inilah yang kemudian termasuk dalam konten yang salah gitu, di mana video lama digunakan dalam konteks baru yang keliru untuk tujuan menggiring opini masyarakat gitu ya. Kemudian konten manipulasi. Apa itu konten manipulasi? Jadi konten manipulasi ini adalah jenis hoax ya, di mana gambar, video, teks itu diubah untuk menipu audiens gitu. Jadi biasanya gambar diedit ya sedemikian rupa, kemudian dimanipulasi sampai mengubah makna aslinya gitu kan. Lalu teks judul itu juga dirubah agar mendukung narasi yang ingin dibentuk. Terus juga elemen tambahan disisipkan gitu ya untuk mencapai kesan yang menyesatkan pembaca. Nah, ini tentu dampaknya bisa mempengaruhi opini publik juga, terus juga bisa membuat kebingungan gitu ya, bahkan bisa memicu konflik juga. Nah, contohnya di sini ada hoax ya, sampul koran Tempo yang sudah diedit oleh pengguna media sosial Facebook. Gambar di sini seolah-olah menggambarkan kondisi politik Jokowi ya, yang akan maju di 2 periode. Nah, fakta sebenarnya, jadi sampul asli yang berjudul Babak Belur di tahun pertama ini, sampulnya itu terbit ya di tahun 2015. Jadi memang di tahun 2015 ini Tempo pernah memuat gitu ya satu artikel berita yang persis seperti ini, cuman narasi dari headline-nya itu yang diubah gitu, diedit oleh si pengguna atau penyebar hoax gitu ya. Diubahnya itu adalah babak belur di ronde kedua, padahal dari muatan di headline yang dibuat oleh Tempo itu babak belur di tahun pertama gitu ya. Ini termasuk dalam ragam konten yang dimanipulasi ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan makna yang berbeda gitu kan dari sebuah artikel yang memang sudah diterbitkan, yaitu dengan cara mengganti judul artikelnya tersebut gitu.
Kebetulan kasus di sini dari artikel Tempo ya yang disalahgunakan gitu oleh si penyebar hoax melalui media sosial Facebook. Baik, sebagai pengetahuan teman-teman ya bahwa media melalui jurnalis itu bekerja sama ya dengan masyarakat terutama untuk menindaklanjuti beberapa kasus yang termasuk dalam informasi yang salah atau hoax gitu. Yang dimana dalam kinerjanya ada istilah jurnalis pemeriksa fakta. Yang ini juga di provide ya oleh beberapa media-media massa yang sudah besar terutama, yang dibantu tentu saja oleh laporan-laporan dari pengguna media sosial, yaitu kita ya sebagai masyarakat. Oleh karena itu, hal yang bisa dilakukan ketika melihat ada postingan-postingan yang diduga mencurigakan yang termasuk dalam hoax gitu ya teman-teman, hal yang bisa dilakukan pertama adalah jangan lupa untuk selalu mengarsipkan konten tersebut. Nah, terkadang cara mengarsipkannya gimana gitu ya. Terkadang yang sederhana yang bisa kita lakukan kan adalah dengan cara screenshot gitu. Cuman screenshot saja itu tidak cukup karena ada kemungkinan lah screenshotannya hilang gitu kan. Terus juga kita lupa gitu. Makanya kita butuhkan beberapa tools ya. Salah satunya adalah Wayback Machine. Ya, Wayback Machine di sini yang bisa kita gunakan seperti di website archive.org. Ya, laman resmi yang bisa digunakan untuk teman-teman menyimpan hasil arsipan website-website ya yang diduga memiliki indikasi hoax gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa mempraktekkan sendiri ya, membuka laman archive.co.id, terus latihan sign up di sana, teman-teman mendaftarkan diri gitu ya, sehingga memiliki akun dan bisa tuh nanti menyimpan website-website yang teman-teman temukan sepanjang kalian searching, browsing di internet gitu kan, ada kadang website-website yang mencurigakan. Nah, alternatif awalnya ya kalian menyimpan website tersebut untuk kemudian nanti ditindaklanjuti dan diadukan gitu ya ke media massa bersangkutan gitu ya. Teman-teman bisa lakukan arsipkan dulu nih gitu ya beberapa konten ataupun website yang diduga ada indikasi hoax atau gangguan informasi. Seperti itu ya. Kemudian jika konten yang bersumber itu bukan dari website, misalkan dari saling share ya di WhatsApp group kan biasanya seperti itu. Nah, hal yang bisa kita lakukan ya kita tangkap layar ya, screenshot, dan kita bisa langsung melaporkan itu sebetulnya ke media massa. Sekarang kan gampang ya, pengaduan itu bisa dilakukan tidak harus melalui prosedural seperti melalui website gitu kan ke redaksi dan lain sebagainya, tapi kita bisa langsung mengirimkan itu misalkan melalui DM ya di media sosial ataupun kontak-kontak yang memang disediakan oleh media massa dalam hal pengaduan akan terjadinya hoax ini gitu. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya, baik itu kalian sebagai masyarakat atau sebagai jurnalis, kadang pun jurnalis kan mendapatkan berita itu dari media sosial ya, yang dimana konten-konten di media sosial juga dipertanyakan kredibilitasnya gitu. Makanya kita juga punya inisiatif untuk mengecek elemen-elemen yang ada pada suatu informasi, salah satunya adalah melalui gambar, foto, atau video gitu. Nah, kalau misalkan misalnya kita dapat foto gitu ya, konten berupa foto atau video itu biasanya ya di screenshot saja ya, bagian-bagian video, kemudian kan jadi foto. Nah, ini kita bisa cek melalui pihak ketiga, contohnya melalui Google Picture. Ya, teman-teman kan bisa praktek sendiri ya, dibuka Google-nya, terus di situ ada icon foto gitu kan, tinggal diklik saja. Kemudian tinggal dimasukkan saja ya foto atau screenshotan dari bagian video yang ingin dicek kira-kira ini fotonya berasal dari mana saja gitu kan, tinggal diupload, lalu muncul kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi di sebelah kanan itu akan ada pencocokan visual gitu ya. Jadi foto-foto semacam itu pernah diunggah di media massa apa gitu. Nah, ini juga bisa menjadi cara kita untuk membandingkan ya pemberitaan dari satu media dengan media lain, karena bisa jadi mungkin di media yang kalian baca
narasinya itu bisa berbeda gitu dengan di media lain. Nah ini juga bisa menjadi bahan teman-teman untuk mencocokkan secara visual dari foto ataupun tangkapan layar pada beberapa bagian di video konten yang kalian temukan gitu ya, dengan narasi-narasi di beberapa media massa lain gitu. Nah, cara seperti ini juga bisa teman-teman gunakan untuk kemudian mengidentifikasi ya kalau misalkan terdapat akun-akun palsu gitu biasanya ya. Nah, itu bisa dicek nih foto-foto yang digunakan untuk profil itu dia benar foto asli atau dia ngambil dari sumber yang lain gitu. Karena biasanya kan asal ngambil ya, entah itu dari pemilik yang asli kemudian disalahgunakan untuk dibuat akun palsu gitu kan, atau mungkin ngambil dari Pinterest. Nah kita nggak tahu gitu, jadi makanya bisa melakukan alternatif dengan cara mengecek dari Google Picture di sini gitu ya teman-teman semuanya. Saya harap ini menjadi satu kesadaran kita gitu dalam upaya untuk menanggulangi hoax dan cara praktis untuk kita memulai berpikir kritis gitu ya. Jadi secara sederhana sebetulnya kita bisa melihat secara konten visual, karena kan sekarang pemberitaan itu selalu tersedia ya konten visualnya. Nah dari konten visual itu sebenarnya alternatif yang paling sederhana teman-teman bisa mengecek kebenaran suatu informasi gitu. Di samping teman-teman juga perlu mengecek isi artikelnya gitu ya. Selain Google Search Image juga ada tools lain ya seperti Yandex gitu. Jadi ini bisa jadi alternatif karena biasanya kalau di Google Image itu terbatas untuk konten-konten yang tidak sensitif gitu. Jadi kalau misalkan konten-konten sensitif yang misalkan mengandung unsur kecelakaan gitu ya, ataupun korban dengan luka-luka tertentu. Nah ini biasanya terbatas gitu di Google Image. Nah untuk bisa kita menggali lebih banyak konten-konten yang terutama yang sensitif ya, kita bisa pakai tools yang lain seperti salah satunya adalah Yandex ini. Caranya sama ya teman-teman semuanya, tinggal dibuka saja websitenya gitu kan, kemudian klik icon kamera gitu, kemudian masukkan saja ya fotonya yang mau ditelusuri. Nah tinggal klik search, nanti akan muncul kurang lebih visualnya seperti pencocokan visual yang di Google Image tadi. Lalu bagaimana kalau kontennya itu formatnya video gitu ya? Kalau foto kan tadi gampang, tinggal screenshot terus cek aja gitu ya di Google Image. Tapi kalau misalkan dalam bentuk video itu gimana? Karena kan video itu gambar bergerak gitu kan. Nah, di sini ada beberapa tips ya untuk teman-teman yang ingin kemudian mengecek hoax gitu di dalam sebuah format video. Yang pertama adalah misalkan teman-teman bisa lihat dari nama gedung atau toko atau bangunan yang ada di dalam video tersebut. Lihat nama gedungnya gitu ya, nama tokonya. Nah, apakah kemudian nama gedung toko tersebut emang beneran ada gitu ya di lokasi yang disebutkan di dalam video. Bentuk bangunannya itu juga bisa jadi petunjuk gitu. Jika memang ada yang merasa janggal, teman-teman coba cari gambar gedung aslinya gitu ya di internet ya. Jadi bisa dilihat secara detail dari bangunan-bangunan yang nampak ya di video tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah dari barangkali ada plat nomor kendaraan gitu kan di dalam sebuah video yang kemudian menceritakan sebuah peristiwa, itu teman-teman bisa cek tuh barangkali ada nomor platnya gitu ya, nomor plat kendaraan yang lewat. Nah plat nomor ini bisa menjadi petunjuk juga gitu kan lokasi kendaraan tersebut berasal gitu. Misalnya apakah kode pada plat nomor itu sesuai gitu dengan wilayah yang disebutkan di dalam video. Nah jika nggak sesuai kan bisa jadi video tersebut berasal dari tempat lain gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa lebih jeli lagi untuk melihat nama jalan, barangkali ada nama jalan gitu kan. Bisa diperhatikan papan nama jalan, rambu-rambu yang terlihat gitu ya di dalam video. Nah teman-teman bisa mencocokkan nih nama jalan tersebut dengan peta digital gitu ya, seperti di Google Maps ya, untuk memastikan kebenaran gitu nama jalan dan juga hasil pengecekan di Google Maps misalkan. Kemudian teman-teman juga bisa memperhatikan dari dialek orang berbicara gitu ya, dialeknya. Jadi coba dengerin gitu kan, biasanya video itu juga ada audionya kan, didengerin dengan seksama gitu ya, apakah dialek atau logatnya itu sesuai dengan lokasi yang disebutkan. Ya lagi-lagi ini berkenaan dengan kita memastikan lokasinya itu benar atau tidak gitu. Misalnya kalau video diklaim misal kejadiannya di Jawa gitu, tapi logatnya ini
kedengarannya tuh lebih mirip daerah lain gitu. Bisa jadi video tersebut salah klaim kan gitu. Kemudian yang kelima misalkan adalah bisa ngecek huruf-huruf ya. Huruf-huruf atau simbol-simbol yang menandakan bahasa. Jadi tulisan di dalam video ya itu juga bisa menjadi petunjuk. Apakah kemudian bahasa yang digunakan itu sesuai dengan daerah yang disebutkan gitu ya. Huruf-huruf pada papan reklame misalkan atau tanda jalan ya, itu bisa membantu teman-teman mengenali asal muasal gitu ya dari peristiwa yang ada di video tersebut. Kemudian bisa juga dari elemen lain, misalkan ada tugu atau monumen ya, itu juga bisa menjadi petunjuk juga terkait dengan keberadaan tempat yang disebutkan di dalam video. Teman-teman bisa cari gambarnya di internet gitu ya, yang atau mungkin di Google Maps yang lebih kredibel untuk memastikan kebenaran dari keberadaan suatu bangunan tugu atau monumen tertentu gitu. Terus juga misalkan bentuk jalannya itu juga bisa menjadi petunjuk juga gitu ya. Apakah teman-teman ada suatu peristiwa di dalam video yang menunjukkan suatu jalan ya dengan kondisi di daerah yang disebutkan gitu. Antara misalkan jalannya lebar atau sempit ya, atau mungkin marka tertentu ya, atau mungkin ada misalkan ada rel kereta, ada jembatan. Nah, ini bisa jadi petunjuk gitu untuk kita memastikan ya apakah lokasi yang disebutkan yang tertera di dalam suatu peristiwa di video tersebut itu terdapat beberapa bentuk jalan yang seperti itu. Nah, kita bisa cek di Google Maps atau bisa selidiki gitu ya dengan searching di internet gitu. Nah, ini harus menjadi kesadaran bersama gitu. Ya, masyarakat mungkin akan lebih rentan gitu ya, karena belum tentu gitu masyarakat mendapatkan sosialisasi cara teknis seperti ini. Cuma kalau misalkan seorang jurnalis harusnya juga memiliki level kesadaran yang lebih tinggi untuk memastikan secara visual ketika si jurnalis ini ingin mengambil format video atau foto dari sumber-sumber yang kredibilitasnya itu kurang, misalkan dari media sosial gitu ya, atau dari kiriman buatan pengguna. Sebelum dipublish untuk menjadi berita ya harus paling tidak di cross check dulu gitu ya, secara isi dari visual yang dia dapatkan gitu. Nah, ini untuk pengecekan fakta gitu ya di dalam sebuah konten visual gitu. Oke. Nah, ini beberapa tools atau alat yang teman-teman bisa gunakan ya, terutama untuk mengecek lokasi dan ya termasuk tadi untuk memastikan keberadaan beberapa elemen-elemen dari peristiwa yang ada di dalam format konten video. Bisa gunakan Google Maps, Google Street View, dan Google Earth gitu ya. Oke, next. Ini contoh tampilan dari Google Earth ya. Kalau teman-teman buka di laptop atau komputer mungkin akan lebih sesuai visualisasinya seperti ini. Jadi di Google Earth itu teman-teman bisa tracking ya berdasarkan pada waktunya, terutama pada tahun tertentu dan secara lokasi gitu. Nah, ini kita seperti sudah menggunakan teknik investigasi gitu ya, terutama melalui selancar di internet gitu, searching di internet dengan memanfaatkan Google Earth ini. Nah, ketika kita mengklik ada fitur berdasarkan tahun dan ada tanggalnya juga, teman-teman mungkin bisa berlatih sendiri ya. Ini alat bantu yang saya rasa bisa diakses oleh siapapun gitu kan, tinggal kemauan kita untuk menggunakannya. Terus kita masukkan lokasinya dan ya kita tinggal zoom saja gitu ya untuk memastikan apakah di tahun tersebut, mungkin di tanggal tersebut, apakah ada elemen-elemen yang tadi sudah teridentifikasi, entah itu dari nama jalannya, entah itu dari bentuk jalannya, ataupun gedung-gedung yang tertera gitu. Oke, ini dengan Google Earth ya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi tools ya yang bisa digunakan untuk membantu verifikasi informasi digital, baik itu secara sumber, kita juga harus mengecek sumbernya ya, terutama kalau misalkan media online. Saya rasa sekarang semuanya sudah berkonvergensi ke media online juga gitu kan, baik cetak, elektronik, itu pasti juga akan tersedia website online-nya. Teman-teman bisa mengecek verifikasi sumber ya dari beberapa tools yang ada di sini, dan juga verifikasi foto tadi sudah, termasuk juga verifikasi lokasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan.
Nah, di sini ada saya selipkan juga beberapa contoh studi kasus yang saya ambil dari modul Aliansi Jurnalis Independen AJI untuk akademisi ya. Teman-teman perlu untuk membaca ini agar bisa mengetahui atau ya sampai memahami gitu ya langkah seperti apa yang kemudian bisa kalian lakukan baik itu sebagai masyarakat ataupun sebagai jurnalis pemula gitu kan ketika mengambil sebuah konten visual ya di internet gitu, terutama di media sosial ya. Saya harap teman-teman membaca ya di PPT karena mungkin di sini kurang jelas, jadi bisa membuka di PowerPoint yang saya sudah share gitu di portal akademik. Termasuk kita juga harus mendeteksi visual AI ya, artificial intelligence yang memang ya sudah eranya sekarang kita menggunakan AI gitu kan. Termasuk juga dalam membuat konten visualisasi untuk pemberitaan juga para jurnalis itu ada saja ya yang menggunakan daya kreativitasnya dengan bantuan AI gitu. Nah, sangat membahayakan ketika AI itu disalahgunakan ya, terutama apalagi kalau misalkan kita asal ngambil dari lagi-lagi dari media sosial atau AI konten buatan pengguna gitu. Contohnya di sini ada satu konten Paus Franciscus yang dia menggunakan satu jaket tebal yang kelihatan modis. Nah, ini kelihatannya masuk akal atau enggak gitu ya. Seorang Paus Franciscus yang terhormat gitu kan, yang mulia. Nah, yang biasanya dia menggunakan ya sebagaimana dia ya sebagai tokoh agama, tapi di sini dia menggunakan pakaian yang tidak seharusnya gitu. Nah, ini kan tidak masuk akal. Nah, hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini kalau misalkan memang tidak yakin, itu bisa dicek ya dengan tools-tools pendeteksi AI yang bisa digunakan secara gratis dan ya ini bisa diakses oleh siapapun. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati ketika mendapatkan konten buatan pengguna yang ada indikasi ini sepertinya AI gitu ya. Nah, harus dideteksi juga. Nah, oke, ini toolsnya ya, teman-teman mungkin bisa coba sendiri. Ini sekilas langkahnya, sebetulnya sederhana ya teman-teman semuanya. Seperti kita misalkan buka salah satu website alat bantu pendeteksi AI yang tadi sudah direkomendasikan, terus kita bisa unggah gitu ya, seperti biasa kita unggah image-nya, terus kita coba cek pendeteksi, dan ya hasilnya ini bisa kelihatan ya apakah dia itu pure buatan AI atau bukan, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan AI, bagaimana kemudian penggunaan AI dalam jurnalistik? Ini mungkin menjadi pertanyaan gitu ya, dan ini suatu hal yang memang baru dan perlu untuk disosialisasikan juga karena per tahun 2025 Dewan Pers telah mengedarkan pedoman resmi terkait dengan batas jurnalistik dalam penggunaan AI. Nah, detailnya seperti apa teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Paling tidak kalian itu terekspos gitulah ya bahwa Dewan Pers telah mengedarkan pedoman yang isinya adalah tentang penggunaan AI, dan ya diperbolehkan sebetulnya ya jurnalis itu menggunakan AI tapi dengan syarat-syarat tertentu, termasuk misalkan pencantuman hak cipta gitu ya, terus juga konten buatan AI dan lain sebagainya. Jadi bisa dibaca di sana karena sudah sangat clear. Saya rasa teman-teman bisa kemudian mempraktekkan sendiri. Kalau misalkan kalian membuat konten dengan AI, maka sudah ada aturannya gitu yang resmi dikeluarkan oleh Dewan Pers. Baik teman-teman, sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara memeriksa kebenaran ya dari sebuah foto, sebuah video gitu kan. Kemudian mengenali ciri-ciri hoax. Nah, yang kita tahu bahwa ternyata di era digital sekarang ini informasi itu dapat dengan mudah gitu ya menyebar tanpa batas. Baik itu informasi yang benar ataupun informasi yang justru menyesatkan. Nah, sekarang kita akan memasuki terkait dengan hiperrealitas gitu ya, dan juga bagaimana kemudian banyak orang yang terhubung dalam satu komunitas digital yang ini juga kemudian memiliki keberdampakan gitu ya. Kenapa orang-orang itu bisa mendapatkan suatu informasi yang beredar di internet? Karena kita saling berinteraksi di sana. Nah, kita akan pahami dulu terkait dengan pembentukan cyber komunitas gitu ya, atau masyarakat cyber. Masyarakat cyber itu muncul ya karena adanya perkembangan teknologi gitu kan, yang kemudian perkembangan teknologi ini mempengaruhi cara kita untuk berinteraksi
dengan individu lain, kemudian menciptakan dunia baru gitu kan, yang dimana dunia baru ini disebut sebagai cyber community atau komunitas cyber, atau mungkin istilah lainnya adalah komunitas maya atau komunitas digital gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana masyarakat itu berubah ya akibat teknologi, dan bagaimana kemudian dunia maya ini mempengaruhi kehidupan kita. Oke. Nah, pertama, bahwa perubahan masyarakat akibat teknologi itu dulunya ya masyarakat hidup dalam lingkungan yang lebih lokal, ya, di mana interaksinya hanya terbatas pada orang-orang sekitar kita, ya kan. Nah, namun dengan adanya perkembangan teknologi, batas-batas tersebut kemudian hilang. Kita sekarang tuh hidup di masyarakat yang global, yang memungkinkan orang-orang dari berbagai belahan dunia itu berkomunikasi, saling bertransaksi, berkolaborasi gitu ya, untuk bisa menunjang aspek kehidupan kita. Ya, makanya ada mengkonsepsikan ya pernyataan tersebut itu dengan istilah desa global yang diinisiasi oleh McLuhan gitu ya di tahun 1600-an. Dia memprediksi bahwa suatu saat kita sebagai individu itu bisa menjangkau atau berkomunikasi dengan orang dengan jangkauan yang lebih luas gitu ya, bahkan di berbagai negara sekalipun gitu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, teman-teman semuanya, kehidupan kita sekarang terbagi jadi dua ruang utama ya, dunia nyata dan dunia maya. Ya kan, kalau dunia nyata itu jelas ya, kehidupan yang memang bisa kita rasakan secara langsung, yang bisa kita rasakan melalui panca indera kita, dan ya kita bisa bertemu secara langsung ya dengan teman, dengan teman kantor, dengan rekan kerja. Nah, ditambah ruang baru nih, masyarakat maya atau cyber community. Jadi di sisi lain, kehidupan yang kita rasakan di dunia maya ini tidak bisa kemudian bersentuhan secara fisik ya, tapi tetap terasa nyata karena adanya bentuk interaksi digital. Misalnya kita berkomunikasi melalui media sosial ya, kemudian saling bertransaksi gitu kan di e-commerce, menjalin pertemanan di dunia virtual, di sosial media gitu. Nah, ini adalah dua ruang kita ya sebagai individu pengguna internet aktif, yang dimana kita ini sekarang berada di antara dunia nyata ya dan juga di dunia maya. Nah, kemudian masyarakat cyber dan realitas baru di era sekarang ya, masyarakat cyber ini menciptakan ruang kehidupan baru yang kemudian berdampingan gitu dengan dunia nyata. Jadi kehidupan digital kita ini bukan lagi sekedar hiburan gitu ya, tapi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman merasakan hal itu gitu ya, yang dimana sekarang ini kita tidak bisa terlepas dengan teknologi, dengan device, dengan handphone gitu kan. Bahkan ya segala informasi yang itu berdampak pada keputusan hidup kita bahkan mungkin dipengaruhi, salah satunya adalah oleh informasi yang kita dapatkan dari media maya gitu ya, dari internet. Nah, namun teman-teman perlu diingat ya bahwa apa yang terjadi di dunia maya itu juga bisa berdampak besar gitu ya pada dunia nyata gitu. Kayak misalkan salah satunya adalah tadi ya, dampak negatif gitu. Ada hoax, kita jadi terkena propaganda terutama untuk keterlibatan dalam berpolitik gitu ya. Nah, ini bisa menyebar dengan cepat gitu kan, karena masyarakat maya itu seringkali saling berinteraksi, dan interaksi itu nggak ada batasan gitu seperti di dunia fisik. Jadi ya walaupun mungkin suatu individu di internet, di dunia maya itu tidak ada niatan ya untuk bisa mempengaruhi atau mungkin bisa menanamkan suatu nilai, tapi ketika dia menyebarkan informasi itu ya kemungkinan besar orang-orang yang nggak pengen tahu jadi tahu gitu ya, akhirnya bisa terpengaruh pada hal-hal yang buruk. Nah, oleh karena itu memahami konsep masyarakat cyber ini akan membantu kita gitu ya untuk lebih waspada, terutama dalam menerima dan menyebarkan informasi gitu ya. Oke. Kita memasuki masyarakat maya sebagai sisi lain dari dunia nyata gitu ya. Jadi di dunia maya kadang kita menemukan beberapa aktivitas ya yang mungkin akan terasa tidak masuk akal gitu kalau misalkan terjadi di dunia nyata.
Kita pahami yang pertama adalah interaksi adalah satu-satunya yang diandalkan dalam kehidupan maya. Jadi interaksi itu sering terjadi di dunia maya, bukan hanya sekedar interaksi yang menghasilkan secara verbal ya bentuknya, tapi juga dalam aktivitas lain. Misalkan teman-teman memberikan like, memberikan simbol-simbol ya, emoticon, itu adalah sebuah interaksi juga yang bisa memiliki makna gitu bagi masyarakat di dunia maya. Terus ada yang sementara dan ada yang menetap. Contohnya kalau misalkan sementara ya kita browsing ya, kita buka Google itu kan bisa langsung kita gunakan tanpa harus kita membuat akun. Kita tinggal ketik saja ya google.com, kemudian kita ketik sesuatu hal yang ingin kita cari di mesin learningnya, ketemu, udah gitu. Tapi kalau menetap yang dimaksud adalah ya kita memiliki rumahnya itu dalam bentuk apa ya, misalkan teman-teman punya email, kemudian kalian punya akun media sosial, kalian punya platform-platform tertentu yang mengharuskan kalian registrasi, memberikan identitas kalian ya, berarti kalian termasuk dalam keberadaan yang menetap gitu di dunia maya. Ya teman-teman pasti di sini coba sharing gitu ya, mungkin banyak akun yang dimiliki, apalagi media sosial ya, termasuk email. Kayak saya rasa email ini menjadi rumah utama, yang dimana kalau misal kalian ingin membangun akun-akun yang lain pasti dibutuhkan email. Nah dengan kalian memiliki email itu sebenarnya kalian sudah disebut sebagai penduduk tetap tuh di dunia maya ya. Kemudian bagi yang memiliki website, email, provider ya itu menetap tadi, dan ya kontak sosial di dalamnya membangun makna dalam dunia intersubjektif. Jadi di dunia maya itu juga terjadi kesepakatan sebuah makna gitu atas simbol-simbol tertentu. Contohnya misalkan emoticon ya di dunia maya gitu. Ketika kita ngechat dosen itu ada makna intersubjektif yang disepakati oleh beberapa komunitas digital gitu, dimana kalau misalnya ngechat dosen atau senior itu harus dengan emoticon yang tangan mengepal gitu ya, tangan menempel gitu, seolah-olah itu menandakan sopan gitu kan. Terus kalau misalkan kita menjawab iya oke, itu dengan emoticon jempol gitu. Jadi itu suatu hal yang memang maknanya itu intersubjektif gitu ya, disepakati oleh kelompok digital di dunia maya gitu. Itu kontak-kontak sosial yang sering kita lakukan ya, misalkan dengan emoticon atau mungkin dengan meme, dengan stiker gitu kan. Nah kemudian di dunia maya itu juga bisa menimbulkan asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu sesuatu hal yang sifatnya positif ya, seperti berkolaborasi, kemudian kerjasama gitu. Tapi juga tidak jarang juga terjadi aktivitas-aktivitas disosiatif ya, yang menimbulkan konflik, perpecahan, polarisasi gitu. Terus kelompok intra internet mengatur sendiri aturan secara internal, dan kelompok internet terhubung ke server. Maksudnya adalah kalau kelompok intra atau internet itu komunitas yang memiliki aturan sendiri ya, dan hanya bisa diakses oleh anggota tertentu. Misalkan contohnya adalah grup WhatsApp ya, teman-teman kan pasti tergabung di beberapa grup WhatsApp mahasiswa gitu kan, yang mengakomodir mata kuliah tertentu di satu kelas. Itu biasanya ada aturan-aturan tersendiri ya, yang dimana grup tersebut yang membahas tugas kuliah atau mungkin membahas materi-materi yang dikhususkan, terutama yang disampaikan oleh dosen gitu. Nah kalau misalkan yang satunya internet ya, itu adalah komunitas yang lebih luas dan terhubung ke server secara global gitu. Contohnya adalah media sosial ya, misalkan blog ya. Nah ini contohnya misalkan kalau dulu tuh memang zamannya ada Kaskus gitu ya. Kalau sekarang mungkin ada namanya Clubhouse ya, tapi udah tutup ya. Atau mungkin klub-klub yang ada di Facebook gitu kan, dimana siapa aja tuh bisa bergabung gitu dan bisa berbagi pendapat di dalamnya kan, tanpa harus
mengenal satu sama lain secara langsung. Nah, biasanya secara aturan juga disediakan aturannya itu oleh si pemilik media sosial itu sendiri ya, platformnya gitu. Kecuali kalau misalkan di dalam klub itu ada grup-grupnya lagi, nah itu bisa masuk ke intra-internet karena pasti ada aturan-aturan yang dibuat oleh si pemilik atau pembuat grup gitu ya. Nah, ini perbedaan ya antara intra-internet dan inter-internet terkait dengan pengaturan gitu ya, pengaturan yang ada gitu di dalam kita melakukan kegiatan komunikasi di dalamnya. Kemudian di dunia maya itu juga ada yang berkerumun ya. Jadi di dalam grup tertentu mereka berkerumun, saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian misalkan melakukan tren secara bersama. Tapi ada juga yang memang eksistensinya secara individu ya. Tanpa kita harus mengikuti grup-grup tertentu pun kita masih bisa eksis secara individu di dunia maya. Contohnya seperti teman-teman misalkan punya akun WhatsApp misalkan ya, yang dimana kalian hanya menjadi pembaca rahasia gitu, jadi hanya cuma sebagai reader aja ya, cuma membaca chat aja tanpa ada interaksi. Atau mungkin kalian memiliki akun media sosial yang anonim tanpa mengeluarkan identitas sesungguhnya, jadi kalian cuma sebagai pengamat saja. Nah, itu kalian eksis tuh secara individu gitu ya, tidak kemudian kalian terikat dengan suatu kerumunan atau grup-grup tertentu. Nah, itu adalah sisi lain ya di dunia maya yang mungkin paling kelihatan itu adalah terkait dengan makna intersubjektif itu tadi, bahwa banyak bahasa-bahasa gaul yang mungkin muncul ya di dunia maya, seperti misalkan kalau di X itu ada istilah sender gitu kan, terus ada istilah gun dari juragan gitu, atau mungkin dari makna-makna dari simbol-simbol emoticon. Nah, ini merupakan suatu sisi lain gitu dari dunia maya yang tercipta sebagai akibat dari interaksi-interaksi yang terjadi antar individu di dalamnya gitu ya. Sebagai bagian dari masyarakat maya atau komunitas cyber atau komunitas digital ya, tentu ini akan berpengaruh juga ya pada kebudayaan. Nah, masyarakat maya ini menciptakan culture universal, sebuah budaya yang melampaui batas geografis ya, dan diadopsi oleh banyak orang gitu di seluruh dunia. Ya, tentu saja ini menjadi sebuah kebiasaan selama kita menggunakan media internet itu sendiri. Jadi dunia maya ini kan dibangun atas teknologi informasi yang bentuknya itu adalah media elektronik. Contohnya misalkan komputer, smartphone yang terhubung dengan internet gitu ya. Terus kita bisa download beberapa aplikasi digital yang tentu tanpa perangkat ini dan keterhubungan kita dengan digital, dengan internet ya, masyarakat maya ini nggak bisa eksis gitu. Nah, bayangkan aja ya, misalkan dulu kita kan biasanya kalau belanja langsung datang ke pasar tradisional atau mungkin ya pasar supermarket gitu ya. Nah, sekarang dengan mudah kita bisa memanfaatkan Shopee misalkan ya, atau mungkin e-commerce lain untuk mempermudah kita dalam memenuhi kebutuhan belanja tuh ya. Terus juga kebutuhan berkomunikasi, kita tidak harus perlu ketemu, tidak harus bersentuhan fisik. Dengan adanya teknologi informasi yang ada, dengan bantuan platform yang ada, kita bisa berkomunikasi antar wilayah, bahkan antar negara gitu dengan mudah. Kebudayaan yang lain juga ini terkait dengan cara kita ya dalam memperluas opportunity untuk mata pencaharian atau sistem perekonomian di dunia maya. Jadi ekonomi digital ini kan sebagai sumber mata pencaharian banyak orang gitu kan. Nah, misalkan teman-teman sekarang sangat familiar dengan istilah atau pekerjaan digital marketing, yang dimana pemasaran sudah menggunakan
internet gitu ya, sehingga kita dengan mudah memasarkan produk kita. Iklan juga sekarang sudah ke iklan yang bukan tradisional lagi ya, tapi juga sudah modern. Belum lagi ada eksistensi AI di sini gitu ya. Bahkan mata uang juga sekarang sudah mulai next level currency menggunakan Bitcoin gitu. Nah, ini menjadi satu kebudayaan ya yang kemudian muncul di dunia maya yang berpengaruh pada cara kita dalam menentukan opportunity atau kesempatan mata pencaharian baru di dunia digital. Kemudian sistem sosial dalam bentuk jaringan, nah ini juga mempermudah ya sebetulnya kita untuk bisa terhubung secara sosial, sehingga kita bisa berinteraksi, bisa berjejaring, bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan orang-orang yang minatnya sama gitu. Mungkin kalau misalkan di dunia nyata itu masih ada pertimbangan status sosial gitu ya, yang dimana kita akan terasa sulit untuk menjangkau orang-orang yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi, CEO misalkan gitu ya. Di dunia nyata mungkin akan sulit, tapi kalau di dunia maya misalkan melalui LinkedIn gitu kan, atau mungkin melalui platform-platform profesional, kita bisa dengan mudah gitu loh memotong batas sosial kita di masyarakat ya, untuk bisa berjejaring bahkan dengan orang-orang yang kapasitas nya tuh lebih tinggi daripada kita gitu. Nah, itu terkait dengan sistem sosial ya, yang dimana ya ini akan menjadi sebuah kebudayaan baru kita dalam membentuk suatu jaringan komunikasi dengan masyarakat digital yang lebih luas lagi. Bahasa internasional ya, ini juga menjadi produk kebudayaan bagi masyarakat maya, yang dimana internet itu membuat bahasa Inggris ini menjadi bahasa utama gitu dalam komunikasi global. Tapi kemudian muncul juga bahasa khas internetnya, seperti misalkan singkatan-singkatan atau emoji-emoji ya, yang dipahami dan disepakati oleh masyarakat maya secara global. Contoh misalkan LOL ya, load of load, atau BRB, be right back gitu, atau mungkin ASAP ya, atau mungkin apalagi ya singkatan-singkatan bahasa Inggris yang itu sudah mulai familiar gitu kan di telinga kita. Nah, ini kan sebagai sebuah ekspresi produk kebudayaan di masyarakat maya ya, terutama dalam bentuk bahasa yang universal. Dunia maya juga menciptakan karya seni baru ya, seperti misalkan di dunia maya sekarang banyak karya seni yang bentuknya tentu saja digital, seperti ilustrasi, kemudian juga video, gambar ya. Contoh misalkan seperti filter Instagram, itu kan adalah bagian dari seni. Kemudian juga ada ilustrator ya, berupa gambar-gambar ilustrasi hasil buatan pengguna, itu juga termasuk karya seni juga. Terus juga misalkan seperti NFT yang banyak juga dijual belikan dengan harga yang lumayan ya. Apalagi sekarang eranya generated AI, jadi banyak karya yang juga dihasilkan dari artificial intelligence ya, termasuk seperti manusia robotik yang namanya Arby ya kalau nggak salah, itu kan juga bagian dari hasil karya seni gitu di dunia maya. Itu juga termasuk hasil karya seni yang mereka tuh punya bentuk, punya citra ya, punya makna. Oke, kita lanjut. Kemudian sistem pengetahuan menggunakan proses pemberitahuan. Penghargaan tertinggi ketika seberapa banyak menjadi tempat bertanya dalam memecahkan kasus. Nah, sekarang sistem pengetahuan juga sudah berbasis informasi digital, semakin terbuka segala bentuk informasi. Jadi semakin banyak orang juga ya yang saling berbagi, saling mencari ilmu secara daring. Jadi nilainya itu, value-nya semakin tinggi ya di masyarakat maya. Contohnya misalkan kita ketika bingung mengerjakan tugas dikit-dikit ChatGPT gitu ya, atau mungkin kita menggunakan YouTube tutorial, atau mungkin forum-forum ya seperti forum Quora atau Brandly. Nah, ini kan bagaimana kemudian internet itu bisa menjadi tempat utama ya untuk kita bertanya, mencari solusi, dan termasuk berbagi masalah juga di sana. Yang pada akhirnya ketika kita menggunakan
internet ya, di dunia maya itu seolah kita memiliki dalam tanda kutip religiusitas gitu ya, keberagamaan dalam berinternet, yang dimana keyakinan kita itu adalah segala bentuk informasi ketika ada internet, ketika di dunia maya itu bisa dipecahkan, itu bisa kita dapatkan informasinya gitu. Sehingga ini yang membuat kita kemudian konsisten gitu ya untuk menggunakan media tersebut untuk membersamai kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, kita lanjut. Dari apa yang tadi kita dapat terkait dengan dunia maya, kemudian kebudayaan baru yang didapatkan ya dengan adanya dunia maya ini, kemudian muncullah suatu realitas baru yang kemudian disebut dengan hyperrealitas atau simularka istilahnya ya. Nah, konsep hyperreality ini dikonsepsikan oleh salah satu filsuf postmodern, namanya adalah Jean Baudrillard ya. Teman-teman bisa baca lebih lanjutnya di modul ajar bahwa di dunia maya ini istilah simularka itu dipahami bahwa apa yang kita lihat ya di dunia maya itu terkadang tidak sesuai dengan realitas aslinya. Istilahnya sudah dikonstruksi gitu menjadi realitas yang baru. Oke, kita akan lihat beberapa poin terkait dengan hiperrealitas ini ya, yang merupakan konsep bagaimana teknologi media itu bisa menciptakan dunia yang bahkan lebih nyata atau mungkin abstrak ya daripada realitas aslinya itu sendiri. Nah, pertama adalah sistem teknologi telah menguasai masyarakat. Jadi teknologi, media informasi jelas ya sekarang punya pengaruh besar gitu terhadap cara kita memahami dunia. Apa yang kita lihat di media itu kadang malah seringkali lebih berkesan ya dibandingkan dengan pengalaman langsung yang kita alami di dunia nyata. Contohnya misalkan ya ketika kita merasa jatuh cinta dengan seseorang ya melalui media online, kita merasakan kedekatan melalui chatting, melalui komunikasi virtual, itu kadang lebih memiliki kesan tersendiri gitu daripada ketika kita ketemu orangnya langsung gitu kan. Terus juga misalkan banyak dari kita yang percaya dengan iklan, jadi kita ketika mau beli sesuatu kita lihat dulu iklannya, kita lihat dulu testimoninya segala macam, yang itu semua berada di dunia maya. Ketika di iklan dia bagus, reviewnya bagus, maka di dunia nyata kemudian kita baru beli gitu. Nah ini kan sudah menguasai gitu ya cara berpikir kita dan sampai bahkan ke perilaku kita sebagai masyarakat. Terus juga dunia yang lebih indah gitu ya di media. Jadi gambaran dunia itu lebih indah hanya dapat dilihat dari media. Nah di media realitas itu bisa dibuat lebih menarik ya, lebih ideal kelihatannya dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah media ini sering menampilkan misalkan versi dunia yang lebih sempurna ya, karena ya memang banyak yang diedit gitu. Keindahan alam ketika kita mengunjungi suatu tempat wisata, ternyata ya ini ternyata tidak seindah dengan apa yang kita lihat di internet, itu sering kali terjadi gitu ya. Kemudian simulasi ya terkait dengan penciptaan model nyata tanpa asal usul realitas awal. Nah ini menjadi hyperrealitas. Jadi Jean Baudrillard ini juga memperkenalkan konsep simularka tadi ya, simulasi, di mana sesuatu yang awalnya nggak nyata itu menjadi lebih nyata daripada kenyataan. Ya, contohnya misalkan makanan di iklan ya, kelihatannya lebih menggoda gitu dibandingkan ketika kita membeli secara langsung. Termasuk juga tadi ya tempat wisata yang kita lihat di internet itu bagus, tapi ternyata pas datang ke sana itu biasa aja gitu. Termasuk juga apa yang kemudian menjadi feedback positif ya dari sosial media, misalkan like, komen. Jadi kalau misalkan orang nge-like postingan kita, maka diibaratkan dia itu suka dengan kita. Ini juga termasuk ke dalam fenomena hiperrealitas ini. Terus kemudian representasi ya, deskonstruksi sosial. Jadi kita seringkali ya terjebak gitu kan dalam perbedaan antara dunia nyata dan representasi media gitu. Jadi dunia yang kita lihat di media itu adalah hasil dari konstruksi sesuatu hal yang sudah dibangun, sudah diatur sedemikian rupa. Ya contohnya misalkan
berita dan media ya secara isi itu nanti kita belajar tentang framing, tentang agenda setting juga yang dimana ya sudah dikonstruksi gitu ya untuk mempengaruhi opini publik atau untuk menggiring opini kita pada pemikiran-pemikiran yang mereka inginkan gitu. Kemudian manusia sekarang juga kalau di dunia maya itu merasa bahwa simulasi yang tercipta ya di dunia maya itu lebih nyata, bahkan lebih daripada realitas yang sebenarnya. Banyak orang yang percaya gitu kan pada apa yang mereka lihat di media daripada pengalaman langsung mereka di dunia nyata gitu. Media misalkan yang mempengaruhi pengetahuan kita itu sebagian besar bahkan dipengaruhi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari internet, di TV gitu ya. Itu bisa membentuk cara berpikir kita, cara berperilaku, dan bagaimana kemudian kita memahami dunia gitu dengan simbol-simbol yang ada. Nah terus contohnya apa? Contohnya misalkan seperti sekarang ya, ada VR, ada augmented reality yang itu digunakan juga dalam media pembelajaran ya. Itu kan menciptakan sebuah pengalaman yang sulit ya dibedakan dengan dunia kenyataan. Jadi ya contohnya aja VR yang kalau misalkan teman-teman nyoba game di VR itu benar-benar seperti nyata. Saya pernah nyoba kacamata VR di sana seolah kita sedang naik roller coaster gitu, dan itu terlihat sangat nyata sekali, seperti pas kita beloknya, kita mau jatuh. Bahkan pas kemarin di booth FDKI saat CyberX itu sampai banyak yang teriak-teriak gitu ya, mencoba VR naik roller coaster gitu yang kita lihat ya. Untuk tugas diskusi online kali ini bersifat praktik ya teman-teman semuanya. Tadi salah satunya kita telah membahas terkait dengan cek fakta pada konten visual berupa gambar. Agar kalian masing-masing tahu prosesnya gitu ya, maka ya sudah kita langsung praktikan saja sebagai tugas diskusi online kali ini. Sederhana saja teman-teman, silahkan cari satu buah foto ya secara random yang kalian dapat, baik itu di media sosial ataupun di situs berita. Nah pastikan gambarnya itu kalau bisa yang menarik, yang punya potensi kontroversi atau mungkin yang viral gitu ya, sehingga kita bisa uji keasliannya. Kemudian kita gunakan Google Image Search untuk mencari gambar yang serupa ya, atau yang identik gitu, dengan cara teman-teman bisa melihat ya apakah gambar tersebut sudah pernah digunakan sebelumnya, di mana dan konteksnya apa. Nah kemudian dari hasil pencocokan visual, hasil penelusuran, nanti kalian ambil 3 hasil ya, 3 hasil pencocokan visual dari 3 sumber yang berbeda. Prioritaskan yang visualnya mirip ya. Nah kalau misalkan nggak ada yang mirip, pilih saja 3 yang paling mendekati. Nah kemudian dari ketiga sumber informasi yang kalian dapat yang memuat foto atau visual yang tadi kalian cek, silakan kalian deskripsikan ya isi informasi dari masing-masing sumbernya. Jadi kalian harus buka satu-satu ya dari ketiga sumber yang kalian ambil, lalu kalian baca artikelnya, atau mungkin coba lihat kandungan isi informasi yang bisa kalian dapat mungkin selain dari visual yang ada di foto. Misalkan dari caption ya kalau di Instagram gitu, atau mungkin dari isi artikelnya, atau mungkin dari video yang barangkali juga membersamai konten visual tersebut di sumber yang kalian ambil. Ya, ini untuk melihat gitu apakah gambar yang digunakan ini dengan konteks yang sama atau berbeda gitu, atau mungkin ada modifikasi gitu ya pada gambar yang bisa mengubah makna dari gambar aslinya. Nanti teman-teman ambil kesimpulan dari perbandingan dari ketiga sumber, apakah kemudian gambar tersebut asli, telah dimanipulasi, atau digunakan dalam konteks yang berbeda atau bahkan keliru. Nanti kurang lebih format menjawabnya seperti ini ya di diskusi online. Seperti biasa, nama, name, lalu masing-masing link sumbernya dicantumkan, baru di bawahnya ditulis isi informasinya. Baru setelah itu kalian kasih kesimpulan, dan gambar utama yang kalian akan cari keasliannya silakan kalian masukkan saja di lampiran. Seperti itu ya teman-teman semuanya.
Baik, kalau begitu sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Lumayan panjang ya durasinya, jadi silakan kelola waktu belajar kalian dengan baik. Kalian juga dapat menggunakan modul ajar yang sudah saya bagikan untuk melengkapi materi pembelajaran hari ini yang sudah saya unggah di portal akademik. Terima kasih teman-teman semuanya atas antusiasme belajar hingga ke sesi 3 ini. Saya sangat mengapresiasi, semoga berkah dan bermanfaat. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.